Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Labibah dari 11 IPA 2, nomor absen 4. Nah, kami akan membahas materi tentang asam basa. Yang pertama, ada 3 teori yang mendasari asam basa. Yang pertama, ada teori Lewis. Apa itu teori Lewis? Teori Lewis mengatakan bahwa asam merupakan senyawa yang dapat menerima pasangan elektron PeB, dan basa merupakan senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron PeB. Contohnya adalah NH3. NH3 yang merupakan pemberi merupakan basa, dan BF3 yang merupakan penerima merupakan asam. Sehingga terjadilah ikatan kovalen koordinasi, dan ini bisa disebut dengan senyawa asam basa. Teori yang kedua adalah teori Bronsted dan Lowry. Mereka menyatakan bahwa asam merupakan senyawa yang dapat memberikan proton H+, atau disebut dengan donor proton H+. Kemudian basa merupakan senyawa yang dapat menerima proton H+, atau yang disebut dengan akseptor proton H+. Teori Bronsted dan Lowry ini contohnya adalah NH3 ditambah dengan H2O sama dengan reaksi bola balik NH4 plus ditambah OH-. Nah, NH3 ini bisa disebut basa karena menerima proton H+, sedangkan H2O ini menjadi asam karena memberikan proton H-nya. Nah, basa ini akan berubah menjadi asam terkonjugasi, dan basa ini akan berubah menjadi basa terkonjugasi. Ada senyawa yang bisa menjadi asam konjugasi, bisa juga menjadi basa konjugasi. Salah satunya adalah air atau H2O. Jadi H2O ini dapat bertindak sebagai asam jika direaksikan dengan suatu zat yang lebih basa, misalnya NH3 tadi. Dan H2O ini bisa bertindak sebagai basa jika direaksikan dengan yang lebih asam seperti HCl. Sehingga ia bisa menjadi asam konjugasi maupun basa konjugasi. Teori yang ketiga adalah teori Arrhenius. Teori Arrhenius ini mengatakan bahwa asam merupakan penghasil dari ion H+ di dalam air, sedangkan OH- merupakan penghasil ion OH- di dalam air. Nah, kita bisa melihat reaksi asam seperti berikut, yaitu HXZ yang merupakan larutan direaksikan menjadi larutan XH+ ditambah larutan Zn-. Atau seperti ini, HXZ yang merupakan aqua ditambah dengan H2O atau air menjadi reaksi HX H3O+ aqua ditambah ZX aqua. Nah, kemudian reaksi basa seperti berikut. Nah, L dalam kurung OH berjumlah X yang merupakan larutan direaksikan maka menjadi L pangkat plus X plus X pangkat plus X ditambah X OH- yang berbentuk aqua. Nah, dalam teori Arrhenius ini terciptalah pengelompokan asam basa. Apa saja pengelompokan itu? Yang pertama ada pengelompokan asam. Pengelompokan asam berdasarkan rumus kimia ada asam non-oksi atau asam yang tidak mengandung oksigen. Yang kedua ada asam oksi, asam yang mengandung oksigen. Dan yang ketiga ada asam organik, yaitu asam oksigen yang merupakan asam organik. Yang kedua berdasarkan kekuatan asamnya. Nah, kekuatan asamnya dibagi menjadi 2, yaitu asam kuat yang terionisasi sempurna seperti HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, HClO3, dan HClO4. Nah, yang kedua ada asam lemah, yaitu asam yang terionisasi sebagian. Nah, asam lemah ini merupakan sisa dari asam kuat yang tadi. Nah, kemudian berdasarkan jumlah ion H+-nya. Yang pertama ada asam monoprotik. Asam monoprotik ini melepaskan ion H+ berjumlah 1. Dan yang kedua ada asam diprotik, di mana ia melepaskan 2 ion H+. Dan yang ketiga ada ion triprotik yang melepaskan 3
ion H+. Pengelompokan basa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan jumlah ion OH- yang dilepaskan. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu basa monohidroksi yang melepaskan satu ion OH-, yang kedua basa monodihidroksi yang melepaskan dua ion OH-, dan yang ketiga ada basa trihidroksi yang melepaskan 3 OH-. Nah, yang kedua berdasarkan kekuatan basa dibagi menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Basa kuat ini yang terionisasi sempurna. Basa kuat terdiri dari LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH2, BaOH2, dan SrOH2. Basa lemah adalah basa yang terionisasi sebagian. Itu terdiri dari sisa dari basa kuat. Sifat-sifat asam basa. Yang pertama, asam. Senyawa asam bersifat korosif atau merusak logam. Yang kedua, sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2. Yang ketiga, senyawa asam memiliki rasa asam. Dan yang keempat, dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain. Dan yang kelima, menghasilkan ion H+ di dalam air. Sifat basa yang pertama adalah basa dapat merusak kulit atau kaustik. Yang kedua, terasa licin di tangan seperti sabun. Yang ketiga, senyawa basa terasa pahit. Keempat, dapat mengubah warna zat lain. Dan yang kelima, dapat menghasilkan ion OH- di dalam air. Indikator asam basa. Ada beberapa indikator dalam asam basa. Yang pertama adalah kertas lakmus. Yang kedua, ada indikator alami, yaitu kunyit, bunga sepatu, dan juga kubis ungu. Yang ketiga, ada alat indikator. Alat indikator ini seperti pH meter dan kertas indikator universal. Dan yang keempat, ada indikator buatan, yaitu fenolfetalilin, bromtimol biru, metil merah, dan metil jingga. Nah, kalian pernah lihat ini kan? pH meter. pH meter berasal dari 1 sampai 14. Ya, mengapa tidak kurang dari 1 dan tidak lebih dari 14? Kita harus tahu dulu nih, tetapan kesetimbangan air atau concentration of water atau water concentration atau yang disingkat KW. KW ini, kenapa kita mendapatkan KW? Nah, pada suatu percobaan di suhu 25 derajat Celcius menghasilkan KW sebesar 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, dari hal ini dari 10 pangkat min 14 ini kita masukkan ke log, didapatlah pH sekitar 14. Dan kita dapat ketahui bahwa rumus dari tetapan kesetimbangan air adalah KW sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Sehingga itulah mengapa pH tidak kurang dari 1 dan tidak lebih dari 14. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekuatan asam basa. Seberapa kuat sih asam kuat, basa kuat, atau seberapa lemahnya basa lemah atau asam lemah. Yang pertama, asam kuat dan basa kuat. Asam kuat dan basa kuat ini merupakan senyawa yang di dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Untuk mencari berapa konsentrasi asam kuat, yang pertama kita harus mengkalikan valensi asam dikalikan dengan konsentrasi asamnya. Dan jika mencari basa kuat, konsentrasi basa kuat, kita harus mengkalikan valensi basa dikalikan dengan molaritas atau konsentrasi si basa. Selanjutnya ada asam lemah dan basa lemah. Asam lemah dan basa lemah ini merupakan suatu senyawa yang di dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Ada dua cara untuk mencarinya. Kita harus tahu dulu Ka atau ketetapan asam dan atau Kb yaitu ketetapan basa. Untuk mencari konsentrasinya, gimana sih caranya? Kita harus kalikan molaritas asam atau basanya dikalikan dengan alfa. Dan alfa dapat diambil dari akar Ka atau Kb per molaritasnya. Nah, sekarang kita akan bahas pH atau derajat keasaman. Kita bakal tahu seberapa asam sih atau seberapa basa sih larutan asam basa itu dari pH-nya. Setelah kita tahu konsentrasi asam dan konsentrasi basanya,
kita dapat mencari pH-nya dengan memasukkan ke pH sama dengan min log konsentrasi ion H. Dalam basa kita dapat mencari pOH-nya dengan cara sama dengan min log konsentrasi OH min. Nah, hubungan dari pH dan pOH ini yaitu pKw sama dengan pH ditambah pOH. pKw ini berapa? Yaitu 14, seperti yang tadi sudah dibahas. Nah, sekarang kita masuk ke campuran asam basa. Campuran pertama adalah campuran antara asam kuat dan asam lemah. Apa yang terjadi dalam pencampuran asam kuat dan asam lemah ini? Asam kuat dan asam lemah akan bereaksi sehingga menciptakan atau menimbulkan pH baru. Untuk mencari pH-nya, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada campuran basa kuat dengan basa lemah. Untuk menghasilkan pH campuran, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, untuk campuran asam kuat dengan basa kuat, kita bisa menggunakan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah tulis reaksi lengkap dengan koefisiennya. Yang kedua, kita buat tabel MBS atau mula-mula, bereaksi, dan sisa. Dan yang ketiga, zat sisa dari tabel MBS merupakan penentu dari berapa pH yang kita dapat. Ada 3 kemungkinan pH yang kita dapat. Yang pertama, pH habis bereaksi. Jika habis bereaksi, maka pH sama dengan 7 atau artinya ini netral. Yang kedua, jika bersisa asam kuat, maka kita dapat mencari konsentrasi H plusnya dengan cara sebagai berikut. Dan yang ketiga, jika bersisa basa kuat, maka kita bisa menggunakan rumus seperti berikut. Begitulah pembahasan dari asam basa. Kita lanjut ke pembahasan soal. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan soal dari larutan asam basa. Yang pertama, dari soal berikut ini. Nah, jika 50 ml larutan asam asetat 0,1 molar dengan alfa sama dengan 2%, hitunglah pH larutan. Maaf ya kalau berisik sedang ada pembangunan. Nah, kita gunakan rumus yang sudah kita ketahui tadi, di mana untuk mencari konsentrasi H+, bisa menggunakan alfa dikali dengan molaritas asamnya. Alfanya berapa? 2%. 2% itu sama dengan 2/100, maka 0,02. Dari 0,02 ini kita dikalikan dengan molaritas asamnya yang sudah kita ketahui, yaitu 0,1. Nah, jika dikalikan hasilnya menjadi 2 dikali 10 pangkat min 3. Dari sini kita dapat mencari pH-nya. Nah, untuk pH, maaf jika tidak terlihat, untuk pH-nya kita menggunakan rumus min log konsentrasi H+. Nah, kita sudah dapat konsentrasi H+-nya, kita masukkan min log 2 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 plus log 2. Ini adalah pH dari larutan asam asetatnya. Kita lanjut ke soal kedua, yang ini. Oke, di soal kedua ini, jika 500 ml larutan HBr 0,2 molaritas dicampurkan dengan 500 ml larutan NaOH 0,1 molaritas, hitunglah pH campuran. Nah, kita ingat dulu cara yang kemarin, yang tadi ini. Cara yang tadi adalah dengan menulis dulu reaksi yang lengkap plus koefisiennya. Berapa tadi? HBr ditambah NaOH bereaksi menjadi NaBr ditambah H2O. Nah, kita dapat membuat tabel, kemudian kita membuat tabel MBS ya. Ini udah benar ya koefisiennya juga. Tabel MBS-nya
di sini diketahui bahwa ini kita cari dulu untuk HBr-nya berapa milimol dengan cara mengkalikan 0,2 molaritasnya dikali dengan berapa banyak mililiternya. Jadi sekitar 100 milimol. Kemudian kita cari juga yang NaOH-nya berapa milimol dengan mengkalikan molaritasnya dikali dengan berapa mililiter hingga hasilnya 50. Jadi ini 100 ya, 100 dan 50. Yang terkecil adalah 50. Ini habis, sini 50 karena koefisiennya sama. Ini sisanya 50 dan ini 50, 50, 50, 50. Oke ya. Nah, sudah kita dapat sisa, kita lanjut ke mencari konsentrasi dari ion H+- nya dengan rumus yang sudah kita ketahui, yaitu dengan H+-nya mana? Milimol asam konjugasi sisa adalah ini. Milimol berapa milimol? 50 milimol per volume campuran. Volume campurannya adalah 500 ditambah 500 jadi 1000. Dikalikan dengan valensinya 1. Jadi hasilnya 5 kali 10 pangkat min 2. Dari sini kita dapat tahu pH dari campuran larutan tersebut adalah 2 min log min log 5. Nah, selanjutnya ini lebih mudah. Berapakah NH4OH yang dicampurkan dengan yang memiliki 0,2 molaritas dan 100 ml dicampurkan dengan CaOH2 yang memiliki 2 kali 10 pangkat min 3 molaritas dengan volume 300 ml. Berapakah pH-nya? pH campurannya. Kita cari dulu. Dan di sini juga diketahui bahwa alfanya 1%. Kita cari dulu berapa pH dari NH4OH. pH NH4OH, kita cari dulu konsentrasi dari OH-nya sama dengan alfa dikali molaritas basa. Alfanya 100%, 1/100 sama dengan 0,01 dikali dengan 0,2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, selanjutnya kita cari POH. Berapa POH-nya? 3 min log 2. Langsung aja ya. Dan pH-nya 14 dikurangi 3, 11 plus log 2. Baru deh kita cari pH campuran. Untuk mengetahui pH campuran, kita harus cari tahu dulu konsentrasi OH- campurannya. OH- campurannya kita didapat dari volumenya 100 dikalikan dengan konsentrasi OH-nya, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 ditambah dengan volume yang kedua 300 dikali dengan konsentrasi OH-nya yang kedua 2 kali 10 2 kali
2 kali 10 pangkat min 3 per volume 1 tambah volume 2. Sehingga dapat kita ketahui hasilnya adalah 0,2 ditambah tambah 1,2 per 400 sama dengan 1,4 per 400 sama dengan 3,5 kali 10 pangkat min 3. Oke, 10 min 3. Dari sini kita dapat balik lagi ke sini, pOH-nya. pOH campuran adalah 4 min log 35. Ya, dan pH-nya adalah 14 kurangi 4, 10 plus log 35. Soal. Terima kasih sudah menonton. Saya Amira Labibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.